Hai, sepertinya teman-teman yang subscribe channel ini kebanyakan memang datang gara-gara video analisis iklan One Piece. Ya nggak bisa dipungkiri juga ya, One Piece sangat terkenal sekali, fansnya banyak. Jelas lo semua pada suka One Piece, dan banyak dari kalian juga yang minta buat selalu bikin konten tentang One Piece. Iya, gue suka One Piece. Banyak hal yang bisa gue bahas juga tentang One Piece. Tapi, gue pengen buat channel ini nggak monoton soal One Piece mulu. Biar lebih berwarna dan variatif juga, gue pengen bahas tentang anime-anime yang lain. Ya, jadi di video ini gue cuman mau semacam sharing aja. Gue mau share anime-anime yang gue tonton di musim winter 2020 selain One Piece ya. Yang pertama, gue nonton Itai no wa iya nano de Bokyoryoku ni Kyokufuri shitai to omoimasu. Aduh, panjang kan judulnya. Singkatannya Bofuri. I don't wanna get hurt so I'll max out my defense. Anime lain dengan judul yang panjang. Season kemarin ada juga nih yang agak panjang. Ada Tensei Shitara Slime Dataken. Terus ada Danjeni Deaiwo Motomeru no Wamachigateiru Daroka. Panjang kan? Jadi judul animenya tuh kalimat, bukan kata. Anime dengan judul panjang gini tuh kayak gak ada misteri-misterinya, tau gak? Jadi kayaknya lu tuh udah tahu ceritanya cuma dengan baca judulnya doang. Tapi judul panjang kayak gini tuh juga punya daya tarik tersendiri. Karena udah tahu inti permasalahannya, jadi timbul pertanyaan-pertanyaan lain kan. Terus apa? Kenapa? Bagaimana? Ngapain gitu kan? Nah, itu juga salah satu alasan gue nonton anime ini. Itai no wa iya. Pokoknya Bofuri lah ya. I don't wanna get hurt so I'll max out my defense. Anime ini bercerita tentang berpetualang di dunia game. Ya kayak SAO gitulah, VR MMO, Virtual Reality Massively Multiplayer Online. Pakai gear canggih gitu, terus lu berasa kayak ke isekai. Tapi game ini nggak bikin mati beneran kayak SAO, nggak, santai. Ceritanya ringan dan cukup santai untuk diikuti. Jadi ada anak cewek yang nggak punya pengalaman bermain game. Terus main game namanya New World Online. Terus ya itu, sesuai judulnya. Dia takut sakit, terus semua skill pointsnya dimasukin ke defense. Sebenarnya ada hal yang cukup menyebalkan di anime ini. Kehokian karakter utamanya itu loh. Aduh, kelewatan. Ada satu momen dimana si tokoh utamanya itu hunting, tapi malah ketiduran. Apaan coba? Karena diserang monsternya terus menerus, defense-nya itu malah makin kuat dan dapat skill baru. Kan sialan. Gue dulu main Ragnarok, meleng dikit aja bisa mati lawan Poring. Boro-boro dapat skill, malah duit berkurang. Ya tipikal anime petualangan lah, naikin level, ngelawan bos, bikin guild, ya semacam itu. Cocok lah buat ngisi waktu santai lu dengan santai. Cek aja Bofuri. Yang kedua, gue nonton Darwin's Game. Nah ini, dari judulnya kan misteri kan? Apa itu Darwin's Game? Game macam apakah ini? Bukan kayak anime yang tadi yang judulnya kalimat. Oke, jadi anime ini ceritanya tentang game lagi. Tapi ini game lebih serius, bisa bikin mati. Iya beneran. Kalau anime yang bisa bikin mati tokohnya itu udah bukan anime dengan cerita yang ringan dan santai kan? Ini serius. Ceritanya ada anak laki-laki yang terjebak memainkan game di HP yang namanya Darwin's Game. Ini bukan game HP biasa, bukan COC, bukan Pokopang. Kenapa mesti Pokopang sih? Anyway, game ini dapat memberikan si pemainnya semacam kekuatan super di dunia nyata, bukan dunia virtual. Jadi para pemainnya itu bisa saling membunuh untuk mendapatkan points yang bisa ditukar dengan uang di dunia nyata dan nominalnya sangat banyak. Si tokoh utama yang awalnya terjebak di game mematikan ini akhirnya bertujuan untuk keluar dari game ini dengan menyelesaikannya. Cukup seru dengan genre action, mystery, shonen. Terus ratingnya R17+, violence and profanity. Jadi bakal cukup banyak darah-darah di anime ini. Cek aja Darwin's Game. Yang ketiga, Kyoko Suiri. Kalau anime ini gue tonton dengan alasan lihat covernya. Ya, gue merasa cukup gelap aja sih ini cover dibandingkan dengan anime-anime yang lain. Udah, tidak ada alasan lain.
Beneran tidak ada alasan lain. Setelah gue tonton, cukup menarik juga anime ini. Ceritanya ada anak laki-laki yang habis diputusin pacarnya dengan alasan si cewek ini nggak bisa terima karena si cowoknya itu ditakutin sama setan. Iya, bukan dia yang takut sama setan, tapi setan yang takut sama dia. Premis yang aneh bukan? Tapi setelah gue tonton beberapa episode, ternyata anime ini bercerita seputar dunia gaib. Dan si tokoh utama ini dibantu sama satu cewek berusaha memecahkan misteri-misteri yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Lu tahu Ghost at School? Waduh, klasik ya. Terus lu tahu Detektif Conan? Nah, semacam gabungan antara Ghost at School sama Detektif Conan lah anime ini. Bisa lu cek Kyoko Suiri. Yang keempat, Plunderer. Ini gue tonton karena episode awalnya sekitar 40 menit yang merangkap 2 episode sekaligus. Waktu itu episode awalnya tuh muncul di anime musim sebelumnya, dan akhirnya ongoing di musim ini. Buat gue episode awalnya tuh cukup menarik. Jadi ada suatu dunia di mana semua ditentukan oleh angka. Semakin tinggi angka yang lo punya, semakin kuatlah lo. Jadi orang-orang di dunia ini punya angka yang terukir di tubuhnya dan letaknya beda-beda. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Angka mempengaruhi status dan kedudukan orang-orang di dunia ini. Cukup menarik kan? Nah, terus ada anak perempuan yang bawa bola dengan angka terukir di dalamnya. Berjalan jauh dengan tujuan mencari Baron Merah Legendaris. Udah bisa ditebak kalau Baron Merah Legendaris itu adalah tokoh utama anime ini. Karena gue cukup penasaran, akhirnya gue baca manganya. Menurut gue cukup menarik juga sih ceritanya. Cuman buat gue fan service-nya itu agak lebay. Anime ini dapat rating cukup jelek di My Anime List dengan genre action, ecchi, fantasy, shonen. Silahkan coba buat menontonnya. Plunderer. Yang kelima, Ishuzoku Reviewers atau Interspecies Reviewers. Nah ini anime epic season ini. Gue bisa bilang anime ini adalah anime yang jujur. Udah tersirat juga di judul anime ini, Interspecies Reviewers. Iya, jadi anime ini bercerita tentang orang yang memberikan review ke berbagai macam spesies. Terus apa yang direview? Nah ini yang direview adalah kinerjanya. Jadi setting dunianya itu di dunia petualang gitu. Jadi si tokoh utama dengan teman-temannya yang berasal dari berbagai ras ini berkunjung ke rumah prostitusi untuk ya taulah ya, apalagi kalau bukan berhubungan intim. Ide ceritanya itu unik loh, cemerlang sekali. Bayangkan deh, dunia yang dihuni oleh berbagai macam ras. Ada manusia, ada elf, ada peri, ada iblis, dan ada ras-ras yang lain. Lalu kira-kira bagaimana dengan tempat prostitusinya ya? Cemerlang sekali bukan? Hebat ini memang. Jadi anime ini juga cukup kontroversi ya, karena begitulah, taulah ya. Dan anime ini ada 2 versi. Versi sensor sama yang nggak disensor. Untuk pengalaman lebih maksimal, lo tahu bisa pilih yang versi mana, ya kan? Cek aja Ishuzoku Reviewers. Udah 5 anime doang, gak usah banyak-banyak ya. Sebenarnya ada anime lain juga yang gue tonton, tapi cuman 1-2 episode doang. Dan gue rencana mau nunggu sampai 1 season selesai baru gue tonton. Kayak Eizouken Niwa Tewo Dasuna. Ini anime juga cukup menarik, dari style artnya udah unik banget. Terus ada Somali Tomori no Kami-sama, yang gue memutuskan untuk berhenti karena belum siap untuk bersedih. Terus ada juga Haikyuu, anime shonen yang populer juga nih ya, olahraga volley. Gue juga nonton cuman lompat-lompat episodenya karena gue udah baca manganya. Oke, kalau lu ada rekomendasi anime yang bisa gue tonton, bisa komen di bawah, saling sharing aja. Oke, terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Gue pamit dulu, thank you and see ya.